Puji milik zat Allah Rabbul Ijati, zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan beraneka ragam isi. Semuanya Allah ciptakan untuk manusia yang selalu berusaha untuk taat dan berbakti, baik di siang hari ataupun malam hari, baik itu wanita ataupun laki-laki. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam yang telah memperjuangkan agama Islam, yang telah menyuburkan agama Islam. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, pendek kata kepada kita semuanya yang mudah-mudahan kelak masuk surga bersamanya di yaumil qiyamah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sambil berjalan mengarungi lautan kehidupan, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan beserta ketakwaan kita kepada Yang Maha Rahman agar kita selamat dan aman hingga di akhir zaman. Sambil melangkah, marilah kita benahi tingkah, hindarilah seluruh perbuatan yang salah, amalkanlah segala perintah sehingga kita masuk ke dalam jannah yang teramat indah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berulang kali saya jelaskan bahwa Al-Qur'an itu memahaminya tidak bisa hanya dengan lafaz saja. Tetapi untuk kita itu bisa memahami Al-Qur'an, yang pertama kita itu harus tahu bahasa Arab. Yang kedua, setelah kita tahu bahasa Arab, kita juga harus tahu ilmu tentang bahasa Arab yang disebut dengan ilmu nahwu dan shorof. Lalu berikutnya kita harus tahu asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat tersebut. Berikut saya berikan contoh bahwa seseorang yang bila dia itu hanya mengerti bahasa Arab, dia berusaha untuk mengartikan Al-Quran. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak bermain-main. Ayat riba, doroba itu artinya memukul, aslinya artinya memukul. Ayat riba masalah, sungguh telah memukul seperti ma ba'udatan, seperti nyamuk, fama fauqaha, atau hal yang lebih kecil daripada nyamuk. Jadi kalau diartikan garis besarnya, orang yang hanya tahu bahasa Arab saja tanpa mengerti pemahamannya, nahwu dan sorofnya, dia akan mengartikan ayat ini seperti ini. Innallaha la yastahi, sungguhnya Allah tidak main-main. Ayat riba masalah ma ba'udatan fama fauqaha, telah memukul seperti nyamuk ataupun lebih kecil daripada nyamuk. Kira-kira kalau kita artikan seperti itu, masuk akal atau tidak? Sungguh ayat ini tidak akan masuk akal dalam pikiran kita. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita itu memahami Al-Qur'an lebih dalam, memahami bahasa Arab lebih dalam. Ayat riba memang arti asalnya memukul, tetapi yang dimaksud di sini adalah menciptakan. Kok jauh dari memukul menjadi menciptakan? Ada benda sehari-hari yang kadang sering kita pakai yang membuatnya itu dengan cara dipukul. Apa? Pedang, pisau, golok dan lain sebagainya, itu dibuatnya dipukul. Ada yang dicetak memang, tetapi itu tidak setajam dengan yang dipukul atau ditempa. Maka Allah pun bebas menciptakan segala sesuatu, terserah Allah, sekehendak Allah. Nah di sini maka artinya ayat riba bukan telah memukul, bukan sungguh telah memukul, tetapi sungguh telah menciptakan. Maka garis besarnya, innallaha la yastahi, sungguh Allah tidak main-main. Ayat riba masalam ma ba'udatan fama fauqa, menciptakan nyamuk bahkan paling lebih kecil daripada nyamuk. Innallaha la yastahi, sungguhnya Allah tidak main-main. Jadi dalam menciptakan segala sesuatu Allah itu tidak main-main. Menciptakan langit, bumi, manusia, udara, binatang, tumbuhan, semuanya itu tidak main-main. Artinya apa? Tidak coba-coba. Tidak seperti kita. Misalnya ada seorang ibu rumah tangga, ada terigu, ada telur, ada air, dicampur-campur sama dia, ditambah gula. Oh jadinya kue, coba-coba bikin kue. Lalu ada keju, ditaburi keju, oh enak. Lalu ada lagi misalnya abon, ditaburi abon, oh enak, dicoba-coba. Akhirnya menjadilah kue yang bervariasi. Tetapi kalau Allah menciptakan makhluknya tidak coba-coba. Saya coba-coba bikin manusia, saya coba-coba bikin kambing, saya coba-coba bikin tumbuhan. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu penuh dengan perencanaan. Ada manfaatnya. Lalu apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk itu, apa sih manfaatnya?
Kita tidak pernah tahu apa manfaat daripada nyamuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mengeluh, ngapain sih Allah ciptain nyamuk? Malah cuma menyebarkan demam berdarah, malah menjadi penyakit dan lain sebagainya. Apalagi yang sedang kita hadapi sekarang yang tidak kelihatan, lebih kecil berarti daripada nyamuk, yaitu virus corona. Ngapain sih Allah ciptakan? Tidak kelihatan, hanya menyebarkan penyakit saja, hanya membuat risau saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam segala apapun yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya. Seperti halnya nyamuk tadi. Itu kalau kita perhatikan dalam siklus biologis, dalam siklus tatanan rantai makanan biologis, itu ada manfaatnya. Nyamuk misalnya dimakan oleh cicak, atau misalnya dimakan oleh katak dan lain sebagainya. Lalu katak dimakan lagi oleh ular, dimakan lagi oleh elang, terus menerus tidak putus. Dan itu kembali imbasnya kepada kita sendiri, ada manfaatnya untuk diri kita, yaitu untuk manusia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang sedang kita hadapi sekarang ini apa? Yaitu virus corona, lebih kecil daripada nyamuk. Apa sih manfaat daripada virus corona? Banyak sebenarnya manfaat daripada virus corona ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat segala sesuatu itu dari sisi positifnya. Jangan dilihat dari sisi negatifnya. Kalau kita melihat dan memandang segala sesuatu itu dari sisi positifnya, maka pasti akan ada hikmah di balik apa yang telah Allah ciptakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala yang Allah ciptakan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghadapi apa yang sedang terjadi saat ini, kita harus kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah lah yang ngatur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu min rabbihim. Fa ammal ladzina amanu, maka sesungguhnya orang-orang yang beriman, fayalamuna, mereka mengetahui, annahul haqqu min rabbihim, karena sesungguhnya segala sesuatu itu berhak bagi Allah. Jadi Allah terserah Allah. Allah mau menciptakan apapun terserah Allah. Bebas terserah Allah. Mau menciptakan hal yang membahayakan kita, itu terserah Allah. Mau menciptakan hal yang menyelamatkan kita, itu terserah Allah. Tetapi kembali kepada diri kita masing-masing, bahwa ketika kita dihadapkan dengan segala sesuatu yang bisa membahayakan kita, ingat, kita harus kembali kepada Allah. Karena apa? Karena walaupun kita itu berlindung kepada jutaan makhluk yang Allah ciptakan, itu kita tidak akan pernah selamat. Kalau kita berlindung kepada Allah, walaupun seluruh makhluk berniat untuk mencelakakan kita, pasti kita akan selamat. Kembali kita kepada Allah, berlindung diri kita kepada Allah. Fa ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Orang beriman berkata, ya terserah Allah, itu hak untuk Allah. Wa ammal ladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir berkata, madza aradallah, ngapain sih Allah ciptain bihada masalah yang seperti ini? Yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira. Dengan nyamuk Allah bisa menyesatkan seseorang. Dengan nyamuk Allah bisa mengkafirkan seseorang. Dengan virus corona Allah bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Dengan virus corona Allah bisa mengkafirkan seseorang. Kok bisa? Kita lihat banyak buktinya sekarang. Banyak di luar negeri sana orang yang tadinya tidak beriman, hanya karena virus corona dia pusing mencari bagaimana celahnya supaya menangani virus corona ini. Akhirnya apa? Mereka malah mencari Tuhan, dan akhirnya mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui jalan hidayah. Banyak, ribuan bahkan jutaan orang masuk ke dalam Islam hanya karena virus corona. Dan banyak juga orang yang berani meninggalkan agama hanya karena virus corona. Dilarang ini, dilarang itu, dilarang segala macam. Hal-hal yang memang dianjurkan oleh agama itu berani ditinggalkan oleh dia. Karena apa? Karena virus corona ini. Wa ammal ladzina kafaru masala yudillu bihi katsira. Banyak orang yang tersesat dengan nyamuk. Banyak orang yang tersesat dengan virus corona. Banyak orang yang diberi hidayah dengan virus corona. Wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan orang-orang yang disesatkan dengan apa yang Allah ciptakan itu adalah orang-orang yang fasik,
Apa itu orang-orang fasik? Orang-orang fasik secara ringkasnya adalah orang-orang yang sering menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.